Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabru, dan sabar, ala syiddati, atas musibah yang ditimpakan. Jadi afiyah itu juga di dalamnya ada kekuatan sabar dalam menerima musibah. Sabar menerima musibah adalah bagian daripada afiyah. Hilangnya orang yang dicintai, musibah. Hilangnya harta yang dimiliki, itu juga musibah. Dan ketika menerima musibah ini, seseorang menerimanya dengan sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi. Termasuk kehilangan suami itu. Suaminya ditangkap sama kuntilanak. Ya, banyak sekarang tuh para istri yang kehilangan suaminya dibawa lari genderuwo. Musibah itu. Sabar, ya. Sabar. Karena kata Imam Ali, wa qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Subhanallah. Kata Imam Ali, derajat sabar di dalam iman kepada Allah dan Rasulnya sama seperti derajat kepala di badan. Orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia harus bersabar. Kalau tidak dia bersabar, padahal dia mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, kata Imam Ali, itu sama juga seperti badan gak ada kepalanya. Coba bayangkan Bu, kira-kira badan yang tanpa kepala hidup gak? Gak hidup. Orang yang mengaku beriman tapi tidak ada sabar di dalam hatinya ketika menerima musibah, kata Imam Ali, imannya gak hidup. Sebab orang ketika tertimpa musibah dan dia sabar, maka imannya semakin hidup. Biasanya orang kalau lagi kena musibah yang dicari siapa? Allah. Tuh lihat yang gempa kemarin. Yang gempa kemarin itu ketika terjadi gempa, ketika terjadi tsunami, teriaknya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada yang teriak NKRI harga mati. Ada nggak yang teriak itu? Nggak ada. Semuanya rindu kepada Allah. Ketika musibah terjadi, Allah dia cari. Imannya hidup. Makanya kalau lagi dikasih musibah itu, jangan marah. Karena Allah sedang menghidupkan iman kita dengan musibah itu. Istri yang suaminya diambil kuntilanak biasanya nggak pernah tahajud. Ketika suaminya 2,5 bulan nggak pulang-pulang, tahajud dia. Ya Allah, gitu merintih dia. Kembalikan suami saya ya Allah. Kata suaminya, kemarin saya ada di rumah nggak dibikinin kopi, ya. Giliran nggak ada
Jadi di antara makna afiah itu adalah sabar ketika menerima musibah. Karena musibah ketika terjadi, sabar atau tidak sabar tetap terjadi. Saudara-saudara kita sekarang yang di Lombok, yang di Palu, yang sabar rumahnya hilang, disapu gempa sama air. Yang gak sabar juga hilang. Memang kalau gak sabar rumahnya jadi utuh lagi? Kan enggak. Cuman beda upahnya. Walaupun sama-sama kehilangan rumah, upahnya beda dari Allah. Kalau yang tidak sabar tidak mendapatkan upah, tapi mendapatkan dosa. Sudah upahnya dari Allah tidak ada, ditambah dia berdosa juga ke Allah. Tapi bagi orang-orang yang ketika menerima musibah dia bersabar, yang pertama dia mendapat pahala dari kesabaran menerima musibah. Yang kedua, dia pasti menerima ganti dari Allah atas musibah yang telah terjadi. Tuh, makanya Allah itu la ta'khuduhu sinatu wala. Allah tidak pernah, jangankan tidur, ngantuk saja tidak pernah. Jadi Allah tahu tuh jam berapa gempa terjadi, jam berapa tsunami terjadi, berapa rumah yang hancur akibat gempa dan tsunami, berapa ribu orang yang meninggal ketika terjadi gempa dan tsunami, berapa orang yang sabar, berapa orang yang tidak. Allah tahu berapa yang mesti diberi upah, berapa yang mesti ditambahkan lagi teguran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Amin. Jadi gak ngaso-ngaso, ini bukan ujian Indonesia ini, teguran. Ngaso-ngaso, Lombok belum beres, pindah ke Sulawesi Tengah, ke Donggala, ke Palu, Sigi, ya. Belum beres di Sulawesi, pindah lagi ke situ Bondo, ke sebahagian Madura. Makin deket udah itu, ya. Makin apa? Makin dekat. Mulanya di Pulau Lombok, pindah ke Sulawesi, sekarang sudah di situ Bondo. Nauzubillah. Iya, sudah makin deket-deket di Dieng. Saya takut nyampe juga ke Jakarta. Kalau sampai ke Jakarta, saya nggak bisa bayangin. Tarumajaya ini paling dekat sama laut. Semper itu paling dekat sama laut. Habib Sehan sudah 7 hari di laut nggak pulang-pulang, baru tadi naik. Habib Sehan bin Mustafa Al-Bahar keliling laut Ancol 7 hari 7 malam, baru tadi ini naik hari Minggu pagi. Ada apa? Beliau yang biasanya di darat, malah saya dengar terakhir beliau di Citayam sana. Kenapa manusia luar biasa ini tiba-tiba kok turun ke laut Ancol sampai 7 hari 7? Saya lihat rekamannya. Ada apa? Mudah-mudahan beliau pun termasuk orang yang menjaga agar jangan terjadi sesuatu di Jakarta dan sekitarnya. Sebab kalau sampai terjadi tsunami, terjadi gempa di Jakarta dan sekitarnya, saya hampir yakin itulah gempa terbesar di Indonesia. Kenapa? Karena pusat kejahatan di Jakarta, pusat kemaksiatan di Jakarta, sumber dari segala macam kezaliman di Jakarta. Kalau yang daerah saja seperti itu, apalagi di Jakarta. Itu makanya
Malah sudah ada yang prediksi kalau sampai benar terjadi gempa di Laut Jawa itu, dimulai dari arah yang dekat Pandeglang sana, diperkirakan tinggi air di pusat gempa itu 50 meter, menghantam Pandeglang, Tangerang, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, lewat terus sampai ke Bekasi, sehingga diperkirakan tinggi air di Bekasi itu 2,5 meter. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau di Bekasi 2,5 meter, kira-kira di Semper berapa meter? Ya, Semper kan lebih dekat ke laut. Jadi kita mohon kepada Allah, ya Allah, titip hamba ya Allah, titip keluarga hamba ya Allah, titip rumah dan pekerjaan hamba, titip usaha hamba ya Allah, karena tidak ada yang sanggup menjaga melebihi Engkau ya Allah. Gitu. Kan ini udah terus-terus aja ini, ya. Teguran ini nggak berhenti, makin keras itu ya. Innalillahi. Jadi yang keempat, makna afiah di dunia diberi sabar ketika menerima musibah. Nah. Yang kelima, makna afiah yang kelima di dunia adalah wasyukru 'alan ni'mati. Yang kelima, makna afiah di dunia adalah syukur atas karunia syukuri. Kalau dapat nikmat itu syukuri ya Allah, alhamdulillah. Sampai hari ini kaki saya sehat, bisa dipakai jalan. Kaki suami sehat, bisa dipakai jalan. Kaki anak sehat, bisa dipakai jalan. Bayangkan kalau satu waktu, naudzubillah, kaki suami ibu nggak bisa dipakai jalan, bahaya nggak? Bahaya. Siapa yang mau cari nafkah kalau kaki suami nggak bisa jalan? Nah, kadang-kadang ini nggak disyukuri. Kalau suami bawa pulang uang sedikit, istrinya cemberut. Oh, saya tadi habis ngaji di Bibu Ba'da Zuhur di Al-Muhajirin. Ini emak-emak sekarang nih, tapi insya Allah nggak ada kalau di sini. Kalau dikasih belanja sedikit, cemberut. Nggak cemberut tapi nggak cukup mas gitu. Ya, wah apalagi sampai nggak dimasakin, bahaya itu. Ya, nggak boleh. Zolim itu istri kalau nggak dimasakin. Saya doain suaminya kawin lagi. Nah, ya karena kewajiban istri itu berbakti kepada suami. Saya bilang tadi sama ibu-ibu, semua suami pengennya pulang bawa uang banyak. Kalau suami otaknya masih lurus. Kecuali suami yang otaknya error, sudah. Ya, kalau suami otaknya masih lurus, pengennya pulang bawa 10 juta. Besok pagi pergi lagi, sore pulang bawa 10 juta lagi. Enak gak? Iya, pengennya begitu kalau boleh. Kalau boleh pengennya begitu. Cuma kan kita sudah sepakat rizki itu diatur oleh Allah. Sudah diatur. Si Fulan hari ini rizkinya sekian, besok rizkinya sekian. Mau dicemberutin, mau dimarahin, mau diberantemin, rizki itu gak bakalan nambah.
Ya tetap aja kalau dikasihnya 30.000 ya 30.000 aja. Emang kalau diberantemin jadi 50.000? Kan enggak, tetap 30.000 karena memang punyanya cuma 30. Ketimbang diberantemin malah jadi murka Allah karena masuk dalam golongan orang-orang yang tidak syukur nikmat. Akan lebih bagus kalau disyukuri. Begitu dikasih 30.000 sama suami, istri bilang, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih Pak, sudah kasih uang belanja 30.000, mudah-mudahan ini cukup. Andai kata nanti kurang, biar kita usahakan bareng-bareng Pak, gimana jalan keluarnya. Gitu. Kan suami enak tuh. Waduh, istri saya ngaji, ada hasilnya berarti. Sekarang dia jadi makin sabar, lebih banyak syukur. Ini ngaji, akhlaknya sama suami tetap aja nggak berubah. Kalau kasih uang belanja sedikit nggak dimasakin, udah berhenti ngaji aja udah, nggak usah ngaji, udah nggak usah. Berarti ngajinya nanti kalau ditanya gurunya siapa itu, Darussalam, malu saya. Iya, ngaji rajin, di rumah nggak dandan, tetap aja pakai daster bolong. Suaminya kesel, kamu ngaji aja rajin, ngaji aja kamu rapi, giliran di rumah nggak pernah rapi, kayak kapal pecah kamu, kayak daster robek-robek. Udah berhenti ngaji. Kata orang itu, orang lagi ngapain sih? Lagi berantem itu. Kenapa? Istrinya nggak pernah rapi, nggak pernah dandan di rumah. Kalau giliran arisan aja dia dandan, ke dasternya sobek-sobek lagi. Suaminya marah. Emang gak ngaji itu istrinya? Ngaji. Siapa gurunya? Darussalam, itu orang Tanah Tinggi. Malu saya. Udah jangan ngaji udah. Istri-istri yang tidak bakti ke suami gak usah ngaji. Nanti kalau di akhirat ditanya, saya malu. Kamu gak didengar Darussalam sama murid-muridmu tuh gak didengar kamu. Mulut kamu ngomong capek gak didengar. Mereka tetap aja gak bakti sama suami mereka. Coba kalau ibu di rumah sehari-hari begini nih, subhanallah. Saya punya bibi itu hebat. Adanya bibi saya itu bangun tidur dia langsung cantik. Kayak orang mau pergi ke kondangan. Dia dandan, dia mandi, dia rapi. Masak aja dia cantik. Bibi saya itu. Sekarang di Sumedang ada. Sudah meninggal suaminya. Saya bilang sama istri saya, Neng, belajar kamu sama Cing Haji no. Cing Haji itu perempuan hebat. Ya. Pagi-pagi udah cantik dia. Suaminya bangun melek mata lihat, wih, suami saya, istri saya cantik banget. Di dapur cantik, di ruang tengah cantik tuh. Makanya sampai akhir hayatnya Mama Ngaji itu sayang sekali sama istrinya. Ini gimana mau sayang? Dibeliin bedak, pakainya kondangan doang. Mau tidur enggak? Buang bedaknya. Saya bilang gitu kalau di pengajian bapak-bapak. Buang Pak bedaknya, jangan taruh lagi di rumah, buat apa? Dipakainya buat orang lain. Kalau dibeliin itu pakai buat suami, jadi ya pakai juga buat keluar untuk menjaga kehormatan suami. Ditanya, lo kok rapi banget sih Bu? Mau keluar? Iya Pak, supaya nama baik kamu tetap terjaga. Gitu dia niatnya. Dandan untuk menjaga kehormatan suami, tapi lebih banyak dia cantik di rumah. Subhanallah. Kan di antara tanda istri solihah itu kalau dilihat menyenangkan. Kata beliau Rasul, wa idza nazarta ilaiha sarratka. Hei laki-laki, tanda perempuan solihah itu kalau kamu lihat hati kamu seneng. Yang dilihat seneng itu kalau cantik, rapi, dideketin, wangi. Tuh, yang lihatnya seneng. Suami, nah itu tanda wanita solihah. Gimana mau seneng? Ih, pagi-pagi udah cemberut, merengut.
Udah daster nggak tukar, udah 2 hari yang punya kemarin sampai sekarang dasternya itu juga masih dipakai. Cemberut, bedak nggak pernah dipakai, dipakainya buat kondangan doang, pakainya buat nggak ada tanda wanita solihah. Itu Rasulullah yang mengatakan, bukan saya. Jadi ibu jangan marah sama saya, itu Rasulullah yang mengatakan bahwa tanda wanita solihah diantaranya idza nazarta ilaiha sarratka, kalau kau pandang dia hatimu bahagia. Kenapa? Rapi, cantik, bahasanya bagus, dideketin wangi. Kalau dipandang tanya, kenapa sih Pak ngeliatin aja? Enggak, ibu cantik hari ini. Subhanallah, pahala itu. Ya, pakai bedaknya ibadah. Hah? Itu Rasulullah yang bilang, bukan saya. Gombal. Itu Rasulullah yang mengatakan begitu. Kalau di dalam mah kayak barat-baratan. Kalau di luar karang-karangan. Jadi intinya yang rapi, yang menyenangkan ketika dipandang itu ya. Jadi syukur. Yang kelima ini makna afiah di dunia, selalu ada syukur atas karunia nikmat. Sekecil apapun nikmat itu, hakikatnya datang dari Allah Subhanahu. Saya sering bilang bahwa apa yang kita punya sekarang nih, sekarang aja, nggak usah kita hitung yang di lemari, yang di dompet, yang di tabungan, nggak usah. Yang ada di badan kita sekarang ini saja banyak orang yang pengen. Tuh, di harapan kita, orang-orang yang jantungnya harus dipakein ring, biayanya 80 juta satu ring. Ada jamaah di Pondok Ungu Permai itu harus pakai ring 2, 160 juta. Tanya dia waktu sedang di sana di rumah sakit harapan kita, Pak, Bapak pengen apa? Pasti dia bilang, saya pengen jantung saya sehat. Jantung kita sehat gak sekarang? Pernah kita bilang, ya Allah, alhamdulillah, sampai hari ini kau karuniakan hamba jantung yang sehat, sehingga nggak perlu pakai ring. Kalau sampai harus diberi ring, biayanya minimal 80 juta. Sekarang ini ada ribuan orang di luar sana yang pengen tangannya seperti tangan kita nih. Bisa pakai nyentuh, bisa pakai ngusap, bisa pakai gendong anak, gendong cucu. Ada ribuan orang di luar sana yang pengen tangannya seperti tangan kita. Kenapa? Karena tangan mereka tidak bisa digerakkan. Kita yang sudah diberi tangan sehat lupa untuk mengatakan alhamdulillah. Jadi apa yang kita punya sekarang saja ini, yang ada di badan kita, di luar sana ada ribuan manusia yang pengen dan gak dikasih sama Allah. Paling tidak belum dikasih sama Allah. Napas harus pakai oksigen, pakai tabung oksigen. Ibu napas pakai tabung oksigen nggak? Enggak, gratis. Gratis. Kalau beli satu tabung oksigen yang besar sekarang 80.000. Itu cuma kuat bertahan 3 hari. Jadi kalau sebulan berarti 10 tabung kali 80.000. 800.000 buat napas doang sendiri. Kalau sama suami 1.600.000. Sama anak 3 2.400.000. 4 juta buat napas doang. Gajinya 3.500.000 buat napas saja masih nombok 500.000. Tapi kapan pernah kita bilang, ya Allah, alhamdulillah sampai hari ini paru-paru saya bisa mengambil langsung oksigen dari udara terbuka. Kan gak ada orang yang bilang gitu. Ya Allah, alhamdulillah kasih sehat ya Allah, alhamdulillah. Ntar kalau udah diambil baru teriak.
Nauzubillah, kalau tangannya sudah nggak bisa digerakkan, baru dia nangis ke Allah. Ya Allah, baru gitu. Kata malaikat apa? Kemarin sampean ngapain aja? Dikasih sehat kemarin kemana aja? Kaki sehat kemana aja? Mata sehat kemana aja? Begitu diambil sama Allah, baru teriak. Oh, ini yang terakhir ya. Jadi yang kelima, makna afiah di dunia, diberi kemampuan bersyukur atas karunia nikmat. Kalau sanggup kita syukuri nikmat yang sudah diberi, Allah bersumpah dan berjanji akan menambahkan nikmatnya. Allah nggak sumpah saja, janjinya la yukhliful mi'ad. Nggak bersumpah Allah, cuma berjanji saja. Allah tidak pernah menyalahi janji. Apalagi Allah berjanji sambil bersumpah. Jadi pasti dipenuhi janji itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Demi, itu kan Allah bersumpah, demi jika kalian syukur terhadap nikmat yang sudah aku berikan, la azidannakum. Itu pakai lam sumpah, pakai nun taukid sakilah. Tuh subhanallah, pasti sungguh demi, kata Allah, akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Kalau sekarang kok dadanya masih sesek terus, palanya masih pusing terus, itu artinya syukurnya belum benar ke Allah. Sebab kalau syukurnya sudah benar ke Allah, semua bentuk ujian dihilangkan oleh Allah, diganti dengan nikmat. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, ini makna afiah 5 di dunia. Adapun makna afiah wa amallati fil akhirah, itu kita bahas insyaallah ahad yang akan datang. Jadi masih ada 5 lagi. Ada 5 lagi makna afiah yang berhubungan dengan akhirat atau nanti di akhirat. Ya, masih ada 5. Itu kita tunda untuk waktu yang akan datang. Sore ini itu saja dulu. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya mohon izin untuk langsung pulang. Di rumah ada teman mondok saya yang sudah 10 tahun kurang lebih gak ketemu. Nah, ini sedang silaturahmi. Saya tinggal terus ya. Pagi saya tinggal ngaji ke Puri, terus saya tinggal lagi ngaji siang ke Al-Muhajirin. Sekarang pada asar saya tinggal lagi ke sini. Ntar maghrib saya tinggal lagi ke Babu Salam ya. Jadi saya udah sampaikan sih permohonan maaf ke beliau. Ya nggak apa-apa katanya gitu. Jadi kalau ada waktu nih sisanya saya pakai buat ngobrol gitu ya. Mungkin nanti malam pulang ngaji pakai sisanya lagi buat ngobrol gitu. Karena kangen 10 tahun baru ketemu lagi, subhanallah. Itu saja, kita tutup dengan doa dan saya mohon izin untuk langsung pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah ya Maulana ya Ma'bud, Allahumma sholli ala sayyidina